Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai operasi dan ekspresi boolean ya, operation and expression boolean. Langsung saja pengertian dari operasi dan ekspresi boolean. Jadi aljabar Boole ini diperkenalkan pada abad 19 oleh George Boole sebagai suatu sistem untuk menganalisis secara matematis mengenai logika. Aljabar Boole ini didasarkan pada pernyataan logika, bernilai benar, dan bernilai salah. Aljabar Boole ini menjadi alat yang sangat ampuh untuk merancang ataupun menganalisis rangkaian digital. Jadi aljabar Boole ini dibuat untuk menganalisis ya secara matematis mengenai gerbang logika agar rancangan dari gerbang logika ini lebih bisa dimengerti dan untuk dirancang berbagai jenis rangkaian digital lainnya nanti bisa dikembangkan dari aljabar Boole ini. Oke, lanjut. Di dalam aljabar Boole ini baik konstanta maupun nilai suatu variabel yang diizinkan memiliki dua kemungkinan harga biner, yaitu 0 atau 1. Variabel aljabar Boole sering digunakan untuk menyajikan suatu tingkat tegangan pada terminal suatu rangkaian. Aljabar Boole ini lebih cocok digunakan untuk rangkaian digital dibandingkan dengan aljabar yang lainnya. Dalam aljabar Boole tidak ada pecahan, desimal, bilangan negatif, akar kuadrat, akar pangkat 3, logaritma, bilangan imajiner, dan sebagainya ya. Jadi aljabar Boole ini tidak ada sebagai macam ini ya. Dan postulat operasi dasar dalam aljabar Boole ini ada 3. Yang pertama adalah penjumlahan logika atau OR, disimpulkan dengan operasi plus. Yang kedua adalah perkalian atau AND dengan simbol operasi titik atau tanpa tanda sama sekali. Jadi misalnya perkalian itu A kali B titik B ya. Atau bisa juga langsung AB gini bisa. Merupakan perkalian. Oke, berikutnya komplementasi atau not atau inversi dengan operasi bukan gini ya. Yang benar itu garis di atas variabel, contohnya A gini, itu diberi tanda garis di atas variabel, atau B itu diberi garis tanda variabel. Lanjut. Jadi hukum dan aturan aljabar Boole itu ada 5, ada hukum komutatif, ada hukum asosiatif, ada hukum distributif, ada hukum AND, dan ada hukum inversi. Kita akan bahas satu-satu. Untuk pertama adalah hukum komutatif. Jadi hukum komutatif itu menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Langsung saja di contohnya, di perkalian X kali Y itu sama dengan Y kali X. Terus untuk penjumlahannya gerbang logika OR X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. Contohnya di sini ya. X kali Y itu sama dengan Y kali X. Bisa dilihat X variabel X, variabel Y itu jika ditukar variabel Y kali variabel X itu sama ya. Bisa dilihat dari outputannya di Z-nya itu sama aja. Jadi hukum komutatif itu berlaku di dalam perkalian dan penjumlahan. Bisa dilihat juga di penjumlahan ya, X tambah Y dengan Y tambah X itu outputannya tetap sama, tetap Z. Itu tabel kebenarnya bisa dilihat 0 0 1 1 1 1 1 1 1. Jadi di hukum komutatif ini berlaku di perkalian dan penjumlahan, dengan catatan pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel, atau dalam hal ini
sinyal inputnya, hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Meskipun kita merubah ini inputannya X-nya terlebih dahulu atau Y-nya lebih dahulu, itu outputannya atau keluarannya tetap sama. Jadi hukum komutatif itu bisa dipahami ya. Untuk berikutnya, di hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Jadi distributif itu bisa dilihat ketika kita merubah sinyal input disebarkan di tempatnya atau diubah urutan sinyalnya, itu tidak akan merubah nilai outputannya ini ya. Jadi misalnya ya, W dikali X, W dikali X tambah Y, ini X tambah Y, itu sama dengan W kali X ditambah W kali Y. Jadi distributifnya itu ketika Wx-nya itu dikalikan di W, lalu W-nya itu juga dikalikan ke Y, itu bilangan outputan dari keluaran dari variabel ini tuh sama ya. Jadi bisa dilihat sama hasil outputannya, bisa disimak ya. Jadi distributif ini intinya itu ketika variabel atau sinyal inputnya itu dapat disebarkan di tempatnya atau diubah urutan sinyalnya, perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi nilai Z-nya. Jadi bisa dipahami ketika variabelnya itu dipindah-pindah, itu tidak akan mempengaruhi nilai Z-nya ya. Untuk berikutnya di hukum N law, bahasa Inggrisnya disebut dengan hukum N karena hukum ini menggunakan operasi logika N atau disebut perkalian. Berikut contohnya ya. X kali 0 sama dengan 0. X kali 0 sama dengan keluarannya 0. Berarti ketika 0, 0, maka 0. Ketika 1 dan 0, itu 0. Bisa dimengerti ya, ketika X kali 1 sama dengan X, maka keluarannya adalah apa? X. Kita lihat 0, ketika 0, 1 itu sama dengan 0. Ketika 1 dengan 1, maka 1. Dan bisa dilihat X kali X sama dengan X, outputannya adalah X, maka ketika 0 sama dengan 0 itu 0, ketika 1 sama dengan 1 itu 1, ketika X ini ya dikali X sama dengan 0, ini X not ya ini ya, ketika itu sama dengan 0, jika 0, 1, 0, ketika 1, 0, bisa dipahami bahwa di hukum N ini menggunakan operasi logika N. Jadi misalnya 1, 0 itu tetap 0, ketika 0, 1 itu tetap 0, ketika 1 dengan 1 itu merupakan 1. Jadi ini nilai X, nilai Y, dan ini nilai Z. Jadi hukum N itu seperti ini ya, ketika outputannya 1 itu tetap 1, kalau bukan 1 itu 0. Bisa dipahami sampai sini. Berikutnya dengan hukum OR ya. Hukum OR ini menggunakan operasi logika OR dan penjumlahan. Berikut adalah penjumlahannya. Ketika X tambah 0 sama dengan X, maka gimana ini? X tambah 0 sama dengan X.
Ketika 0 dengan 0 itu hasilnya 0. Ketika 1 dengan 0 maka hasilnya 1. Oke, kita X tambah 1 sama dengan 1. Kita lihat ketika 0 dengan 1 itu hasilnya 1. Ketika 1 dengan 1 itu hasilnya 1 ya teman-teman. Ketika X tambah X sama dengan X berarti ketika 0 sama 0 dengan 0. Ketika 1 dengan 1 tetap 1. Jadi ini menggunakan gerbang logika OR. Jadi gerbang logika OR itu bisa dipahami dari dia. Ini ketika 0 dengan 0 tetap 0. Ketika 1 dengan 1 dengan ini gerbang logika OR itu bisa dipahami ya. Ini X, ini Y, ini Z. Bisa dipahami ketika 0 dengan 0 itu tetap 0. Ketika 1 dengan 0 itu 1 dengan 0, 1 itu 1. Ketika 1 itu menjadi 1 inputannya ya. Jadi ini gerbang logika OR yang dipakai karena namanya saja itu OR law, hukum OR. Yang berikutnya yang terakhir yaitu hukum inversi ya. Jadi hukum inversi ini inverse ion law. Hukum inversi ini menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda kebalik kan 2 kali maka hasilnya akan kembali ke nilai semulanya. Jadi pemahamannya seperti ini ya. Ketika inversinya ganda kebalikan menjadi 2 kali ya, menjadi kebalikan menjadi 2 kali. Ini kan pertama ya, terus ini yang kedua. Jadi keluarannya itu kembali, hasilnya ini itu kembali ke ini jadi kan ini ada 1, ada 2 gerbang NOT. Ini kembali lagi, hasilnya itu kembali sama seperti yang ini. Jadi kembali lagi dengan hasil seperti ini. Karena apa? Misalnya ini ya, kita 1, bentar kita kelihatan ya. Ketika 1 di gerbang NOT ini dibalik menjadi 0 ya, menjadi 0, dan dibalik lagi di sini menjadi 1. Jadi nilai 1 ini outputan dari ini itu sama dengan dari ini. Ini namanya hukum inversi yang merupakan inversi ganda ya. Sekian dari video ini. Jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar.